Alhamdulillah, syukur sekali kita sudah pernah mendengar beliau, tapi hari ini baru berjumpa secara fisik. Mudah-mudahan beliau mengeksplor tema ini dan kemudian memberikan materi yang berkaitan dengan diskusi kita di sore hari ini. Oleh karena itu, tentu mengawali eh, ini saya membuka yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah semoga diskusi di sore hari ini berjalan dengan lancar dan ini menjadi momentum awal diskusi rutin Pemuda ISMI di tahun 2025. Kurang lebih sebagai sapaan pembuka dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih tadi beberapa pengantar yang disampaikan oleh Ketua Umum Pemuda ISMI sebagai pengantar awal diskusi kita pada sore hari ini. Nanti untuk temanya tema tentang diskusi kita pada sore hari ini akan lebih dielaborasi secara detail oleh Prof. Cahyo sebagai peneliti utama di BRIN karena eh, background Prof. Cahyo memang banyak terlibat dalam dunia riset dan ini mungkin semoga nanti dalam pengembangan diskusi nanti banyak yang disampaikan oleh Prof. Cahyo. Yang pertama tentang tantangan riset di Indonesia, apa yang menjadi kendala selama ini, terus kedepannya nanti apa yang perlu dilakukan oleh BRIN sebagai lembaga riset di Indonesia dan mungkin bisa menjadi pintu masuk untuk kita semua supaya riset tidak bukan hanya fokus pada perintah, tapi masing-masing kita juga punya tanggung jawab yang sama untuk mengembangkan kualitas riset di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilakan kepada Prof. Cahyo untuk menjelaskan tentang tema diskusi kita kepada Prof. Persilakan. Aku aja. Oh ini mic-nya maaf. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Sebenarnya saya punya PPT tapi nggak apa-apa ya. Bisa di share ya di mana ini ya. Ada harus lewat ini ya. Zoom ya. Ada USB nggak ada? Ada USB kan? Langsung. Baik, sebelum ini nanti dipindah ya bisa. Pertama saya menyampaikan rasa hormat ya pada Ketua Pemuda ISMI, Abang Dr. Ismail Ramadan. Saya juga sering mendengar namanya ya, tapi belum pernah bertemu ini. Kemudian juga pada pimpinan Dewan Pemuda ISMI, Bapak Ibu peserta, adik-adik, kakak ya, yang telah hadir di dalam diskusi kita kali ini, baik yang offline maupun yang online. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Cahyo Pamungkas, peneliti dari BRIN ya, dulu dari LIPI, Pusat Riset Kewilayahan. Ini boleh sebentar ya, kita biar selesai. Di save aja ya, biar bisa dipercaya. Oh, sebentar ya. Kemudian ini bagian avatar ya, ini avatar filenya. Avatar. Oke, baik. Silakan kalau ini. Cek. Iya. Keras sekali. Baik, terima kasih. Baik, apalagi. Kedua saya menyampaikan terima kasih kepada Pemuda ISMI ya, Bapak Dr. Ismail yang telah mengundang saya pada hari ini. Sebetulnya
penelitian saya banyak di Indonesia Timur. Saya pernah di kampungnya Bang Ismail sama apa lagi, Gema, di rumahnya bapaknya Gema. Saya tidur selama 3 minggu ya di Pulau Geser pada bulan April 2008. Dan kemarin saya baru pulang dari rumahnya Malik. Saya cari rumahnya Malik di El Ralang ya. Beliau adalah keturunan Raja El Ralang ya, di Kiai besar ya. Kemudian saya pergi ke Bandung dan Banda Elan. Pak Malik belum pernah ke sana ya. Naik, naik perahu hampir tenggelam. Baru kali itu. Wah, ini Maluku memang dahsyat ya. Ini banyak orang teman-teman dari Maluku kelihatan saya lihat ya. Dan saya sedang menulis mengenai orang Togutil ya di Halmahera Utara dan juga mengenai orang Masihulan. Ada 2 buah jurnal Scopus, yang satu di Malay Indonesian World dan satu mungkin di Sustainability. Jadi saya lebih banyak fokus di Maluku. Dan selain itu dari tahun 2004 saya sebenarnya spesialis kajian Papua ya. Pertama kajian konflik dan perdamaian, pembangunan dan kebudayaan Papua. Saya pernah berkunjung dari timur ke barat, dan biasanya kalau saya di Papua riset itu selama 2 bulan ya, atau 1 bulan. Ya, tidak. Kalau akhir-akhir ini sejak menjadi BRIN jadi 4 hari. Dulu waktu di LIPI ya, ya saya rata-rata gunakan etnografi selama 2 bulan tinggal di kampung ya. Kemarin di rumahnya Malik, mungkin Pak Malik sekitar sebenarnya di Banda dan di KI 1 bulan saya dengan menggunakan skema apa. Ya, saya lebih senang tinggal di Maluku ya daripada di Jakarta ya. Ya, bari makan ikan, menikmati gelombang dan lain-lain, dan keramahan penduduknya ya. Baik, kita agak kembali. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman mengenai tantangan dan harapan dalam pengembangan kualitas riset di Indonesia. Ini beberapa pengamatan saya selama 5 tahun terakhir ya, transisi dari LIPI menjadi BRIN. Pertama, kita lebih serius tentang ada 2 konsep atau 2 paradigma pemikiran yang ingin saya perkenalkan. Pertama adalah objektifikasi riset, dan yang kedua adalah politisasi riset. Kita harus berangkat dari sini ya. Objektifikasi riset adalah sebuah konsepsi yang menekankan riset sebagai tipe ideal di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya biarkan riset itu berjalan secara alamiah, bottom up, dari bawah ke atas. Dan apa kegunaan riset itu? Riset itu ada 3 kegunaan di dalam objektifikasi riset. Pertama adalah science for science. Riset jelas pertama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk mengembangkan kalau mungkin social science atau life science atau physical science ya. Jadi pertama adalah untuk mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan. Yang kedua, riset juga untuk menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat, research for community ya. Riset juga jangan sampai riset itu jauh dari masyarakat. Seperti saya dan Bang Ismail di BRIN ya. Jangan sampai riset-riset kita kemudian jauh dari masyarakat. Misalnya begini, seringkali kita berdua memperbanyak jurnal Scopus. Kadang-kadang yang kita jawab itu permasalahan akademik, tetapi kita agak jauh dari permasalahan yang dihadapi oleh kehidupan sehari-hari. Misalnya judi online, pinjaman online. Bahkan kadang-kadang kita tidak tahu akar kehidupan masyarakat yang menjadi tempat tinggal kita. Setiap hari saya tinggal di Karet, Bang Ismail tinggal di daerah di Sudirman juga. Kita tidak tahu, kita terlepas dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ya. Sehingga ilmu pengetahuan juga memiliki fungsi untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Ya, kemudian yang ketiga tentu saja science for policy ya. Ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk riset yang bertujuan untuk mendukung atau memberi masukan bagi kebijakan pemerintah. Nah, dengan banyak dihapuskannya litbang di kementerian ini, saya tidak tahu ya bagaimana sekarang riset for policy. Katanya sudah dikerjakan oleh teman-teman di direktorat. Itu bahkan, tapi ini off the record atau ini banyak wartawan di sini ya. Ini off the record ya. Ya, kadang-kadang kementerian itu juga punya rekanan riset ya. Mereka juga tidak menggunakan hasil riset litbang ya. Kalau saya bilang off the record tidak usah dikutip ya. Kadang-kadang kementerian dan lembaga itu punya tidak menggunakan lembaga riset yang dibuat oleh pemerintah, tapi mereka menggunakan kolaborasi dengan lembaga konsultan yang menjadi afiliasinya. Jadi ini adalah tipe riset yang ideal.
suatu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari, suatu penelitian yang bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah, dan suatu penelitian yang berkontribusi pada kebijakan negara yang ke arah yang lebih baik. Ini kita berharap ada sebuah riset yang objektif, ada riset sebagai instrumen perubahan sosial. Namun yang kedua, ada paradigma yang disebut sebagai politisasi riset ini. Menuliskannya hati-hati ya, Bang Mahdi biasanya. Jangan mengacu menulis saya, Bang Mahdi ya. Politisasi riset ini adalah maaf bercanda. Bagaimana penelitian ini ada intervensi kekuasaan terhadap riset. Jadi riset itu tidak menjadi objektifikasi riset. Riset itu tidak ada, riset itu justru bertujuan untuk menciptakan hegemoni. Ya, suatu hegemoni pemikiran tertentu atau hegemoni sistem tertentu. Dan yang ketiga ini, politisasi riset adalah memisahkan riset dengan persoalan empiris. Jadi bagaimana riset ini jauh dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, hanya pada permasalahan akademik. Jadi ini yang kita tekankan bahwa dalam tantangan ke depan, terutama tidak hanya di BRIN ya, juga di dunia perguruan tinggi, bahwa ada riset itu kemudian menjadi tersentralisasi dan ada hegemonic values, ada nilai-nilai hegemonik ya. Nanti saya jelaskan di akhir di presentasi ini. Yang kedua, sebetulnya kita sudah mencapai pada sebuah riset yang ideal sebetulnya ya. Pada proses penelitian yang ideal dalam hal lembaga riset. Pertama, lembaga riset di Indonesia itu dimulai dari tahun 1790 dari Batavian Society for Art and Science. Ini saya kutip dari Andrew Ghosh ya. Andrew Ghosh ini menulis buku yang disebut sebagai Flora Kerat ya. Pada tahun 2011 bahwa pemerintah Belanda itu mendirikan masyarakat Batavia untuk pengembangan ilmu pengetahuan ya pada tahun 1790 seperti semacam akademi ilmu pengetahuan. Kemudian lembaga organisasi ini tidak berkembang dengan baik, akhirnya bubar. Kemudian tahun 1830 berdirilah Kebun Raya Bogor Botanical Garden. Ini adalah cikal bakal dari LIPI sebetulnya, 1830. Jadi kalau kita melihat LIPI, itu sejarahnya ada pada masa kolonial, lembaga pengembangan ilmu pengetahuan. Memang topik-topik pengetahuan biasanya tidak menarik ya. Teman-teman ISMI mungkin lebih tertarik isu-isu politik, pilkada, dan pemilu ya. Saya juga heran mengapa ya baru ini ya, tapi lebih baik nggak apa-apa. Kita mencoba untuk membuat menarik ya. Yang ketiga adalah tahun 56 berdirinya Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau MIPI, itu ya. Kemudian tahun 62 ada Departemen Urusan Riset Nasional, kemudian tahun 63 ada Badan Tenaga Atom Nasional, dan ada Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional. Dan ini kalau kita lihat tahun 66 ada Lembaga Riset Nasional, tahun 67 menjadi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kemudian tahun 78 berdiri BPPT. Ini dipisahkan ya antara riset yang dasar dan BPPT sebenarnya riset yang terapan. Nah, mengapa ada BPPT? BPPT ini kan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Ini yang dibuat pada masa Presiden Soeharto dengan Prof. B.J. Habibie ya, yang menjadi pendiri dan ketuanya BPPT. BPPT bertujuan untuk mengembangkan riset-riset yang dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi seperti pesawat terbang ya. Ini juga sebetulnya ada politisasi riset tahun 78. Tetapi hasilnya untuk mendorong science for policy, science for community, maupun science for science. Terutama untuk pengembangan teknologi tinggi ya, high tech ya pada masa Pak Habibie. Kemudian tahun 1990 pemerintah membentuk Undang-Undang IP, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ini suatu akademi, suatu sekumpulan masyarakat yang suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh negara untuk merumuskan dan mengevaluasi penelitian di Indonesia. Kemudian tahun 2002 setelah reformasi terbentuk Dewan Riset Nasional ya. Namun ternyata itu tumpang tindih antara IP dan DRN ya. Kemudian tahun 2019 pemerintah menetapkan undang-undang sistem IPTEK nasional. Ini tahun 2019 yang mengamanatkan berdirinya BRIN untuk integrasi lembaga-lembaga riset se-Indonesia. Nah, ini dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi, ingat nggak Pak?
Apa arti integrasi dalam Undang-Undang Nomor 11 2019? Apakah integrasi itu dimaknai integrasi secara struktural semua lembaga litbang dan Batan 8 BPT dan LIPI? Apakah integrasi itu hanya bersifat fungsional? Ya. Namun di MK yang itu kalah ya, sehingga Kita yang, gugat lagi. gugat lagi. Yang diakui adalah undang-undang integrasi itu bersifat struktural. Kemudian Undang-Undang Sisteknas mengamanatkan berdirinya Badan Riset dan Inovasi Nasional yang menggabungkan LIPI, LAPAN, Batan, dan juga semua litbang, termasuk litbangnya Pak Ismail, dulu litbang di Mahkamah Agung. Ini berdirinya BRIN ya. Saya kira ini teman-teman sudah tahu, dan ini fotonya Kepala BRIN, Andoko, next ya. Ini fungsi dari BRIN adalah pertama, melakukan konsolidasi sumber daya manusia, menciptakan ekosistem riset, dan menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset. Kemudian melakukan transformasi proses bisnis dan manajemen riset, refocusing pada riset, dan fasilitasi dan enabler industri nasional. Ini ada beberapa target ya. Intinya BRIN ini mengkoordinasikan, mengintegrasikan semua kegiatan riset di Indonesia. Kemudian menciptakan ekosistem riset berstandar global, kemudian mengkonsolidasi sumber daya manusia. Ya, kita menggabungkan seluruh peneliti dalam satu lembaga BRIN. Sekarang kita punya berapa Bang? 15.000 staf ya, 12.000 peneliti. Saya dan Bang Ismail 2 dari 12.000 orang peneliti. Kalau dulu itu cuma mungkin 3.000 orang. Penelitinya nggak banyak sekarang. Masuk semua. Namun ya semua ditumpuk di itu ya, di Jakarta dan di Serpong dan di Bandung. Ini ya. Kemudian juga ada Dewan Pengarah BRIN yang bertugas untuk memberikan arahan dan masukan yang diketuai oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Dan ada beberapa anggota yang lain. Nah, semua itu sudah saya tulis di dalam buku The National Research and Innovation Agency, BRIN, A New Arrangement for Research in Indonesia, yang diterbitkan oleh SIAS. Saya, Cahyo, Pak Bu Lilis Mulyani, dan Pak Ahmad Najib Burhani. Beliau baru saja menjadi dirjen di Kementerian Kemendikti Saintek, Dirjen Saintek. Dulu sebelumnya menjadi Kepala ORI PSA. Kepala kita. Oh iya, kepala kita semua. Baik, lalu kemudian bagaimana tantangan tantangan ke depan? Saya kira ada pertama di dalam riset. Saya kira riset ini tidak hanya ini tidak untuk BRIN ya. Adanya hegemonic orientasi hegemonik tentang ilmu sosial seperti ya ASEAN values, aktivisme, nepotisme, dan feodalisme. Saya kira juga ada di lembaga-lembaga banyak di perguruan tinggi nepotisme, tidak adanya meritokrasi, nilai-nilai feodalisme dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada rejim indeksasi Scopus ya. Namun masalahnya sebenarnya saya sepakat dengan rejim indeksasi Scopus, tetapi harus disertai dengan proses. Namun masalahnya tidak ada persiapan untuk menuju ke sana ya. Kemudian Scopus itu banyak menjadi narasi penghukuman, bukan menjadi reward. Jadi orang menulis Scopus itu karena takut tidak bisa naik pangkat atau takut tunjangan gajinya dipotong, Bang Ismail ya. Kita berbeda dengan di Barat. Orang menulis Scopus itu menjadi semacam kebutuhan, menjadi semacam kesenangan, menjadi semacam interest, bukan hanya untuk naik pangkat. Ya, jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang sukarela itu biasanya hasilnya berbeda dengan kita yang dikejar-kejar setiap hari. Begitu ya. Bagaimana Pak? Benar nggak? Benar ya. Yang ketiga, kita perlu objektifikasi ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan yang meritokrasi, dan saya kira meneruskan upaya yang telah dilakukan oleh LIPI dan BRIN. Kemudian yang keempat, riset harus ditujukan untuk menjawab persoalan-persoalan di masyarakat, bukan semata-mata persoalan akademik. Jadi saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang terakhir, saya sebenarnya di sini ingin belajar, ingin mengembangkan, ingin mendengarkan apa aspirasi dari Bapak Ibu, kakak-kakak, dan adik-adik semua terhadap kebijakan riset ke depan. BRIN juga sudah banyak mengembangkan berbagai macam program untuk masyarakat. Ini beda BRIN dengan LIPI. Kalau BRIN itu dananya sebagian untuk masyarakat, tidak untuk PNS ya. Kalau dulu LIPI sebagian dananya hanya menjadi DIPA, anggaran proyek. Nah, masyarakat umum diberikan ruang untuk berpartisipasi, terutama dunia kampus, NGO maupun organisasi kemasyarakatan. Ini tidak saya tulis di sini ya, karena ada websitenya. Pertama adalah ada riset inovasi untuk Indonesia Maju, RIM kompetisi. Itu didanai oleh LPDP, dikelola oleh BRIN. Itu ditujukan mulai dari organisasi kemasyarakatan, termasuk juga kampus dan NGO.
eh, ini adalah syaratnya, ini saya bacakan ya. Eh, dalam pelaksanaan riset kompetisi syaratnya adalah pertama, riset untuk mendapatkan novelty atau kebaruan teknologi dan hasil riset lainnya. Yang kedua, meningkatkan jumlah invensi dan hasil riset yang berpotensi dikembangkan. Yang ketiga, meningkatkan kontribusi aktif pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta. Yang keempat, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM. Syarat pengusulnya adalah pertama sudah doktor. Dia adalah dosen atau orang BRIN atau orang dari lembaga riset dari organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, memiliki proposal yang bagus, yang memiliki kebaruan secara ilmu pengetahuan dan yang memiliki manfaat, bisa dimanfaatkan. Yang keempat, memiliki kolaborasi dengan lembaga internasional di luar negeri ataupun lembaga nasional yang lain dengan kampus atau dan lain-lain. Jadi semua bisa sebetulnya. Dan ini bersifat meritokrasi. Proposal yang baik yang akan lolos dan akan tidak ada istilah orang dalam ya. Jadi akan direview oleh secara blind reviewer jadi siapapun bisa mengajukan. Jadi tidak ada riset yang diberikan kepada pada bekas pendukungnya, bekas koleganya. Ini ada riset yang bersifat meritokrasi. Anda semua bisa kalau sudah mengusulnya ya, sudah S3, kemudian memiliki kebaruan riset itu, bagus kualitasnya, kemudian memiliki kolaborasi internasional, yang keempat memiliki jaringan dengan lembaga-lembaga nasional. Saya pun bisa, termasuk kalau pemuda IJMI sebagai ormas, asalkan memenuhi ini yang disebut sebagai meritokrasi yang ingin dikembangkan BRIN. Yang kedua ada juga riset inovasi Indonesia Maju yang bersifat ekspedisi. Ekspedisi ini adalah mengumpulkan spesimen atau mengumpulkan tentang ciri-ciri budaya seperti kalau di Maluku ritual buka kampung, seni-seni kesenian, seni tari, lagu-lagu, mitologi, apalagi ya, cerita lisan dan lain-lain. Itu bisa juga itu hanya cukup mengumpulkan saja. Itu ada riset ekspedisi. Ada ekspedisi Papua, ekspedisi Maluku, ekspedisi IKN di Kalimantan, kemudian ekspedisi di pulau-pulau terluar. Ini juga bisa dilakukan, terutama untuk teman-teman dari Maluku. Kemarin saya waktu di Banda, saya bertemu dengan Rektor UBN, Universitas Banda Neira, dan mendorong beliau untuk membuat proposal. Alhamdulillah diterima. Tapi bukan karena saya, karena ya saya bimbing ini. Kemudian Pak siapa namanya, lupa namanya, saya lupa namanya, Profesor Hamadi. Bukan Hamadi itu rektor. Farid siapa? Pak Farid ya. Jadi rektor Universitas Banda Neira dari universitas yang kecil ya, yang mungkin tidak terdengar ya. Pak Farid. Dulu sekolah perikanan itu. Iya, sekolah perikanan Hatta Sahrir ya. Dari kampus yang kecil itu kemudian kita dorong kolaborasi dengan BRIN, dengan saya dan dengan Unpati, akhirnya beliau tembus itu mendapatkan sekitar mungkin 300 juta ya untuk UBN, Universitas Banda Neira. Kemudian saya juga mendorong Universitas Yapis di Wamena, Universitas Islam itu untuk membuat, tapi belum mendaftar sampai sekarang. Jadi ini jadi saya kira kalau UBN bisa, saya kira di Jakarta juga bisa. Iya, saya kira. Itu untuk Pak Farid itu riset ekspedisi. Dia mengumpulkan ritual buka kampung. Saya kira kalau di Pulau Geser Gorong sudah tidak ada lagi ya. Mungkin di Pulau Banda, di Kei ada ritual buka kampung itu. Di 8 kampung adat ya. Saya lupa itu kampung adat. Ada nama Sawar, ada Lontor, ada saya lupa nama-namanya. Ada Pulau Hata, Rosenggin dan lain-lain. Itu ya, ada riset ekspedisi, riset kompetisi. Jadi ini teman-teman yang di Maluku, di Papua saya dorong untuk membuat riset ekspedisi karena itu mudah, tidak susah. Karena hanya mengumpulkan ini ciri-ciri budaya, bisa tari-tarian, bisa mitologi, bisa nama-nama farm dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yang bisa diakses oleh pemuda IJMI adalah degree by research, yaitu beasiswa S2 dan beasiswa S3. Coba dibuka https://byresearch.brin.go.id. BRIN menawarkan beasiswa S2 dan S3 by research. Namun syaratnya adalah kopromotornya harus dari BRIN ya, yang memiliki indeks Scopus ya. Tapi sebenarnya tidak hanya 3, satu juga bisa. Iya, kopromotor bagus untuk S3 ya. Baik. Kemudian perguruan tingginya dibatasi hanya Universitas Indonesia, ITB, UGM, ITS, IPB, Unpad, Universitas 11 Maret, Hasanuddin, Unhas, Universitas Diponegoro,
kemudian Tribun University of Teknologi, Yutin. UTM Malaysia, Oh, Macquarie University, Macquarie University tidak, Universitas Erlangga, Andalas, Teknisi Universitas Berlin, Universitas Brawijaya, Universitas Twente, Tomsk Polytechnic University, Deakin University, Suranari University of Technology, USU, Universitas Sumatera Utara, USM, Universitas Sains Malaysia, Universitas Shah Kuala, dan Universitas Polytechnic de France. Jadi ini adalah program degree by riset yang bisa diakses oleh masyarakat, termasuk Anda semua yang dalam ruangan ini. Syaratnya pertama adalah memiliki promotor di perguruan tinggi yang telah saya sebut. Yang kedua memiliki kopromotor dari BRIN. Yang ketiga yang paling sulit, mendapat rekomendasi dari kepala pusat riset di dalam BRIN. Jadi ini yang paling sulit. Ya. Tidak, untuk mendapatkan rekomendasi kita harus melakukan presentasi dan ya melobi ya. Dan risetnya harus sama dengan riset yang ada di BRIN, itu masalahnya. Ini ada yang ini sudah yang S3 belum ini? sudah sponsor S3. Oh, baru S3. proses Baik. lagi. Ya, yang lagi proses juga, tapi yang lagi proses tidak bisa ya. Yang Yang mau daftar. oh, yang mau mendaftar yang bisa ya. Karena ini program degree by riset. Saya kira teman-teman di ISMI bisa memanfaatkan degree by riset untuk S3 maupun S2. Kemudian juga yang ketiga, kita punya program apa satu lagi ya, postdoktoral dan visiting fellows. Tapi itu banyak untuk periset dari luar negeri ya. Artinya BRIN juga menyediakan dana untuk masyarakat dalam rangka meritokrasi. Sekarang tantangan kita adalah bagaimana mewujudkan riset sebagai sebuah tipe ideal atau objektifikasi riset. Bukan sebuah riset yang diintervensi secara ya, tapi kadang-kadang kita tarik menarik ya antara riset, objektifikasi riset dan politisasi riset. Kadang-kadang politisasi riset ada baiknya, tapi kadang-kadang juga ada ketika ada juga kekurangannya ya. Kita harus perbaiki bersama-sama ke depan. Mungkin dari itu saja. Saya tidak ingin lama-lama. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Kakak moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sebelum ke moderator, saya ingin menegaskan Ya, boleh, bahwa di Pemuda ISMI itu prinsipnya bahwa kalau sesuatu yang benar, objektif, terutama dalam hal bagaimana mengkritisi sebuah kebijakan, tentu riset, ya kan? Nah, kalau memang yang keluar itu riset dan dia itu objektif, ya kita sampaikan sebelum di awal tahun kemarin kita juga diskusi angkat tema tentang proyek strategis nasional yang memang sungguh sangat hangat dan sensitif kan gitu. Tapi karena itu sesuatu yang objektif demi kepentingan masyarakat, kita bahkan tidak tuntas sampai di diskusi saja, gitu. Ada tindak lanjut. Kalau memang harus ada langkah-langkah konkret untuk bagaimana kita mengawal dan mengontrol bahkan membatasi kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat. Jadi di Pemuda ISMI ini prinsipnya adalah para intelektual, kaum cendekiawan yang lebih pada moto cendekiawan penggerak. Jadi di sini tempatnya kalau memang ada hasil riset yang kita harus sampaikan secara objektif masyarakat, kita sampaikan di sini. Silakan, Pak Moderator. Terima kasih Prof. Cahyo, tadi sudah di diskusi kita pada sore hari ini. Di dalam penjelasannya itu kira-kira ada dua tema besar yang diuraikan. Yang pertama yaitu tentang objektifikasi riset dan yang kedua adalah politisasi riset. Oleh karena itu untuk mengembangkan diskusi kita ini lebih menarik dan lebih mendalam lagi, kita akan buka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang di Zoom juga mengajukan pertanyaan terkait dengan tema diskusi pada hari ini. Kita akan buka dalam dua sesi. Sesi yang pertama nanti
tiga penanya, yang kedua juga ya boleh untuk yang dari Zoom maupun yang di ruangan. Persilakan. Silakan. Balik. Nah, pertanyaan. Senior di atas senior, saudara. Pedagogi tidak mengenal usia. Oh iya iya. Sesuai dengan apa aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa saya tulis di sini. Ya apa tadi saya katakan pedagogi tidak mengenal usia muda atau tua. Yang penting sesuai dengan tagline dari Ketua Umum Pemuda ISMI itu bagaimana kita rasio gitu tadi kan banyak itu. Ini saya juga ini apa? Ada objek riset bagi pribadi saya ya, yang obsesi saya nggak tercapai mungkin karena masalah dana di bidang objek riset saya masalah sastra gitu. Tapi terlepas dari riset apapun, saya ingin bertanya dengan pengalaman saya, Pak. Misal gini, apakah seorang riset itu setelah dia mempunyai objek riset itu bukan berarti tidak memerlukan guru lagi, sehingga riset itu sendiri adalah gurunya gitu dari hasil penemuannya. Lalu bagaimana dengan misalnya banyaknya sarjana pengangguran gitu? Itu pengangguran maksud saya itu kenapa begitu gitu kan? Apakah tidak memiliki objek riset gitu? Kan kalau menurut saya kalau orang punya objek riset itu pribadinya optimisme gitu ya. Kecuali yang tidak punya ya gitu tergantung dia mau bekerja siapa misalnya magang atau bawain tas senior gitu. Saya kira gitu aja, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang pendapat Prof terkait dengan sebuah buku yang ditulis oleh Tom Nicol tentang The Die of Expertise. Bagaimana pendapat Prof tentang itu? Nicol mengatakan bahwa semakin maju teknologi, semakin gampang masyarakat mengakses hasil riset, ilmu pengetahuan, dan pendapat-pendapat para ahli, justru bukannya semakin mencerdaskan kehidupan masyarakat, tetapi sebaliknya terjadi titik balik arus kebenaran dari hasil riset atau informasi tersebut. Demikian, Prof. Terima kasih. Ada yang lain lagi yang tambah satu lagi. Yang kedua ya di Mati apa atas sekalian aja. yang pertama. Oh salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya salam ada yang mengajar di kepala saya. Nama Romi Romi ini percaya bahwa yang Prof Cahyo sampaikan soal penelitian mulai dari tahun 2010
itu dalam Nabi Dr. Manasa sudah lebih jauh merancang cara berpikir sistematis dan empirisis. Jadi hari ini adalah pertanyaannya bagaimana BRIN lembaga Indonesia kita menangkap logika yang tidak masuk akal terus berbau klinik. Mana BRIN menghadapi masalah-masalah hal-hal yang tidak bisa terukur dalam kasus masalah klinik. Untuk mengatasi itu bagaimana Prof? Karena itu kan mengganggu sebetulnya hal-hal yang tidak bisa terukur. Begitu Prof. Mungkin sekian yang masih Prof. Terima kasih untuk 3 penanya. Yang pertama tadi dari Mahdi ya. Prof. Mahdi. ya. Yang pertama tadi tentang masalah pengangguran ya, sarjana yang pengangguran, bagaimana cara mengatasi dalam biar jangan nganggur. Kira-kira yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua tadi tentang apakah seseorang yang banyak terlibat dalam dunia riset, apakah dia harus membutuhkan guru gitu, macam pembimbing gitu tadi yang ditanyakan. Lalu yang kedua itu tadi tentang kemajuan teknologi itu tentu mengganggu dunia riset juga, dan nanti dijelaskan oleh Prof. Yang ketiga yaitu tentang bagaimana cara menangkal logika yang tidak terukur tadinya ya. Jadi untuk 3 penanya ini nanti bisa dijelaskan oleh Ketua Pemuda ISMI sama langsung sama Prof ya, sama Prof Cahyo. Iya nih, sulit semua ini seperti ujian tesis ini. Iya, pertama terima kasih, saya kenal Bang Madi udah lama ya. Jadi sejak saya di Jakarta. Dari tahun 2000 saya udah kenal beliau itu. Saya naik motor sama dulu ya waktu masih di AMI. Ya saya senang. Iya sama. Aduh, terima kasih ya Bang Mahdi. Pertama ini yang ingin saya sampaikan bahwa kadang begini, saya mau cerita. Saya sering menjadi pengajar kan di lembaga apa itu dulu Pusmendiklat. Pesertanya itu calon peneliti dari litbang Bapeda dari kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia, termasuk dari ada yang dari Kalimantan, dari Papua, dari Maluku. Kemudian mereka diminta untuk menulis jurnal. Saya amati jurnal-jurnal yang di para teman-teman litbang itu soal kemiskinan, soal pengangguran. Tapi mereka pakai statistik ya, karena mereka memang banyak orang ekonomi ya. Pakai ekonometrika, kemudian pakai analisis input output ya. Tidak ada yang melakukan riset secara mendalam. Mengapa sarjana itu menganggur di daerahnya? Itu tidak pernah ada ya. Kemudian jadi mereka riset-risetnya itu ya untuk kepentingan riset ya, tidak untuk memecahkan persoalan. Jadi itu Bang Madi ya. Seringkali maka saya sampaikan tadi riset itu kemudian hanya menjadi science for science. Dia hanya untuk menambah indeksasi Scopus, tetapi tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Saya tidak yakin, tapi bagaimana? Saya tidak selama ini tidak ada pandangan yang jelas ya bagi Pak Jokowi atau Pak Prabowo ya untuk apa sih visinya terhadap riset itu. Kadang-kadang saya tidak bisa menangkap. Bahkan BRIN itu dibiarkan saja kata ya, dibiarkan saja berjalan. Mungkin itu bagian dari objektifikasi riset ya. Biarkan aja lembaga riset berjalan dirinya sendiri. Namun kalau kita lihat selama ini, kadang-kadang riset itu hanya bertujuan untuk mengumpulkan publikasi, jauh dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi pengangguran, kemiskinan. Mengapa misalnya kelas menengah yang jatuh miskin ya dalam 2 tahun terakhir? Karena PPN yang tidak jadi atau karena harga-harga yang naik atau karena apa? Itu kan tidak pernah menjadi yang serius. Ya. Nah ini baru-baru ini muncul riset tentang PSN ya di Merauke karena ada kasus
PSN Merauke yang dilakukan oleh dan 12 konglomerat itu ya yang merusak lingkungan itu baru menjadi perhatian internasional. Nah, ini saya kira yang menjadi perhatian kita. Nah, ini perlu dikaji. Riset-riset ke depan itu saya kira perlu dilakukan secara lebih kualitatif ya, tidak hanya kuantitatif, dan dilakukan secara serius. Baik itu dilakukan di perguruan tinggi maupun di BRIN ataupun di lembaga-lembaga seperti Pemuda IJMI mungkin bisa memiliki badan otonom, Ya. lembaga riset IJMI misalnya, atau lembaga bidang kajian IJMI misalnya, itu yang membuat riset seperti ini. Kalau di BRIN, saya kurang tahu, ada topik mengenai soal kemiskinan di organisasi riset Indonesia ada, dan di tata kelola pembangunan dan pemerintahan juga ada, tapi saya kurang tahu apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang kedua, apakah orang yang riset memerlukan pembimbing? Maksudnya saya tidak mengerti, Bang. Saya kira masih ya. Orang yang riset lama juga perlu pembimbing, dan kalau riset di dalam etnografi, subjek yang kita wawancarai itu juga subjek yang setara. Jadi saling belajar antara peneliti dan orang yang diinterview itu sama-sama subjek. Jadi kita saling belajar. Misalnya saya interview Bang Mahdi, saya juga belajar dari Bang Mahdi juga belajar dari saya. Inilah perlunya riset-riset kualitatif, riset etnografi yang lebih versatile ya. Kita bisa memahami orang ya, kita bisa berempati dan bisa bersimpati. Tidak hanya menganggap itu menjadi objek. Kemudian yang kedua, ya teknologi itu membuat disrupsi, benar ya. Sekarang itu intelektual itu kemudian dibungkung menjadi intelektual terpenjara di dalam rejim indeksasi Scopus, sehingga intelektual publik itu tidak jarang yang muncul dari intelektual yang sebelah sini ya. Sehingga mengapa kemudian ada Pak Rocky Gerung menjadi profesor publik ya, dia diakui. Nah, karena itu ya, dalam era disrupsi teknologi, setiap orang itu bisa memiliki akses terhadap informasi, termasuk hasil riset, tidak dari peneliti tapi dari media sosial, sehingga setiap orang itu bisa menjadi ahli dan setiap orang bisa menulis opininya melalui media sosial, sehingga inilah yang disebut sebagai post-truth society ya, masyarakat pasca kebenaran, di mana kebenaran itu tidak lagi dimonopoli oleh para intelektual. Makanya kemudian ini ya, the death of expertise. Kebenaran itu menjadi relatif ya, dan intelektual yang terkungkung di dalam rejim Scopus itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk memecahkan masalah. Maka muncullah intelektual publik yang berada di luar rejim Scopus ini. Ya, saya kira banyak sekali ya. Ya mungkin ada 1-2 yang dari perguruan tinggi, dari BRIN yang menjadi intelektual publik, seperti Prof. Aswi Warman Adam misalnya, seperti Pak Ikrar Bakti, Ibu Dewi Fortuna Anwar, itu sedikit ya orang dari intelektual yang intelektual formal, kemudian yang menjadi public intelektual. Namun dalam public intelektual itu kemudian diisi oleh ruang-ruang, ini adalah ruang kosong yang sekarang banyak diisi oleh para pengamat, kemudian pengacara, apalagi semua bisa menjadi intelektual ya, karena memiliki akses terhadap teknologi informasi. Saya ingin cerita tapi nggak off the record saja ini. Ada banyak misalnya ya orang yang menjadi narasumber itu ya. Kalau di BRIN itu kalau dalam anggaran, narasumber itu kan didefinisikan sebagai orang yang memiliki ijazah ya, S2 atau S3. Padahal pernah ada suatu riset mengenai Gojek ya, itu sopir driver Gojek tidak bisa dianggap narasumber karena dianggap bukan ahli. Dia kan juga ahli ya, dia tiap hari kan megang motor ya. Kadang-kadang itu definisi konsep mengenai narasumber misalnya itu juga berbeda antara konsep yang ada di dalam anggaran dan konsep yang narasumber dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang ahli itu kan bisa tidak kuliah juga bisa ahli tuh, itu kan. Nah ini kemudian yang the death of expertise. Nah kita mengharapkan ke depan para intelektual di lembaga formal seperti di BRIN maupun di kampus itu juga menjadi intelektual publik yang kritis terhadap kebijakan negara.
yang memiliki perhatian terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Tapi bagaimana caranya ini ya? Karena rejim indeksasi Scopus mungkin akan apa ya? Hanya lebih menekankan pada academic problem, bukan pada everyday life problem. Ini yang harus kita kembangkan, harus kita balik. Yang ketiga, ini pertanyaan yang sulit mengenai metafisika ya. Ya sebetulnya cara berpikir, bahkan hal-hal yang di antropologi itu sekarang berkembang, the entanglement of non-human. Jadi keterlibatan unsur-unsur non-manusia dalam perubahan sosial. Misalnya riset mengenai mangrove, bagaimana mangrove itu mendorong perubahan sosial. Mangrove di Sorong yang tergusur oleh kelapa sawit misalnya. Atau riset tentang migrasi kera atau burung-burung dari suatu daerah ke daerah lain yang mendorong karena perubahan landscape. Sebenarnya banyak antropologi of thing atau non-human itu ya, antropologi non-human itu yang berkembang di dunia barat. Ketika kita melihat objektifikasi riset, orang-orang barat itu sudah melihat fenomena-fenomena non-human seperti ini ya. Termasuk juga fenomena spiritual, itu juga menjadi kajian-kajian riset ya. Misalnya, tapi lebih pada spiritual values, nilai-nilai spiritual yang bisa mendorong masyarakat terlibat untuk menyelamatkan lingkungan. Jadi kadang-kadang ini ya, kalau di Barat itu sudah berkembang seperti ini. Kita juga bisa meneliti tumbuh-tumbuhan maupun hewan, seolah-olah bisa berkomunikasi ya, apa yang mau tumbuh-tumbuhan itu inginkan atau harapkan. Ini kadang-kadang justru semakin ke sini social science itu juga kembali ke postmodern ya. Jadi fenomena-fenomena yang dianggap tidak rasional itu justru menjadi bahan kajian juga di dalam antropologi, terutama di dalam non-human itu ya. Jadi kalau di BRIN untuk ini saya kira tidak nyampe ya, tidak sampai ke sini karena di BRIN itu masih mengembangkan cara berpikir yang positivistik ya. Bagaimana riset itu terkait dengan manusia, terutama dengan masih antroposentris ya, terutama di dalam ilmu sosialnya. Yang keempat ini ya, nah cara berpikir sistematis dan empiris ini ya kadang-kadang kan relatif ya. Ya tidak semua rasionalitas yang dimiliki oleh kaum intelektual atau kaum scholar itu sama dengan prinsip rasionalitas yang dimiliki oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Itu berbeda. Ya saya kira masyarakat memiliki kerangka berpikir, memiliki kerangka berpikir sendiri. Misalnya ketika ditanya, apakah Anda puas terhadap Presiden Jokowi? Hampir 80% puas. Tapi apa makna di balik kepuasan itu? Yang kita teliti ya. Mereka puas terhadap Pak Jokowi karena lebih faktor psikologis. Pak Jokowi dianggap sebagai tokoh yang merakyat, populis, sederhana, masuk gorong-gorong. Itu melekat lama sekali. Dan itu terbukti dalam pengaruhnya besar ya di dalam survei ya. Ya ini misalnya. Kadang-kadang kita sebagai ilmu politik melihat kepuasan itu dari harusnya kan lebih ini. Bagaimana apakah Anda puas terhadap kinerja presiden di dalam korupsi? Kadang-kadang kita harus buat pertanyaan yang lebih detail ya. Kadang-kadang masyarakat kita memiliki cara berpikir algoritma yang berbeda. Misalnya begini ya. Kalau kita menggunakan ilmu sosiologi atau ilmu politik, siapa yang dimaksud sebagai kelas menengah atau definisi sukses? Definisi sukses ketika kita bisa pola S3, S2 atau S1, ketika berpendidikan tinggi, pendapatan tinggi, memiliki pekerjaan yang tetap dan layak, memiliki rumah dan memiliki mobil. Orang yang dianggap sukses ya. Lalu kita datang ke pasar Beringharjo, apa yang pada mbok-mbok penjual pecel itu, apa yang sebagai sukses? Kira-kira apa jawabannya? Ketika dia sudah menjadi uang, sudah menjadi orang. Jadi orang itu apa definisinya? Jadi mereka itu punya kerangka berpikir. Jadi orang itu ya seperti kita harus interview mereka ya. Tidak seperti mereka lebih baik, pandang di dalam masyarakat, kiai dan lain-lain. Ya tidak hanya sekolah, tidak hanya punya rumah yang bagus dan lain-lain ya. Tapi menjadi orang yang dihargai. Ini ya kadang-kadang political scholar kita, para peneliti dan akademisi kita kadang-kadang jauh dengan
kok jauh. Logika yang digunakan oleh para peneliti kita kadang-kadang berbeda dengan logika yang digunakan oleh masyarakat. Ya itulah yang sekarang terjadi ya. Mungkin tidak menjawab ya, tapi ini sekedar ya kita menghadapi tantangan seperti itu. Maka kemudian ini saya lebih tertarik untuk bicara politik ya. Karena ya, Prabowo itu menang misalnya. Itu kan orang ini tidak ideal, ini tidak benar, tidak apa. Tapi kan masyarakat punya cara pandang sendiri, punya nilai sendiri untuk memilih ya. Apa yang berbeda dengan para pengamat politik misalnya. Termasuk juga dengan kita semua. Mereka punya logik mengapa mereka memilih Pak Prabowo. Ini juga pengalaman saya. Kemarin saya pulang kampung setelah pilkada ya. Kampung saya di Purworejo, tapi tidak saya sebut ya. Saya tanya ke tetangga saya, mengapa memilih Pak Lutfi tidak memilih Pak Ganjar misalnya. Pak Ganjar kan orang Kutoarjo, ya tetangga kecamatan, orang Purworejo juga. Dia mengatakan ya karena apa? Ya dia lebih tertarik Pak Ahmad Lutfi karena bisa apa? Ada juru kampanye yang meyakinkan ya bahwa Pak Lutfi lebih baik misalnya. Jadi apa ada mereka melihat di media sosial, di TikTok dan lain-lain. Ada tim sukses, ada apa sosialisasi yang lebih lama dan lain-lain ya. Ini cara pandang masyarakat umum saja ya. Jadi apa namanya di kampung saya itu Pak Lutfi itu Kim Plus itu menang 60%. Pak Ganjar yang dari Purworejo, yang dari tetangga kecamatan itu hanya 40% ya kadang-kadang. Saya tidak menduga juga. Saya kira Pak Ganjar itu menang di daerah saya ya, ternyata kalah dalam pilkada. Jadi seperti itu ya, karena masyarakat punya logika sendiri yang bisa belajar dari apa memiliki ekspektasi yang lebih ya daripada memilih Pak Ganjar. Meskipun dari sama-sama dari Purworejo itu berbeda ketika 5 tahun lalu saya tanya nanti Pilgub memilih siapa? Memilih Pak Ganjar ya. Hampir semua orang memilih Pak Ganjar 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu, 10 tahun yang lalu, saya selalu pulang kampung setiap pemilu kemudian bertanya ya, kemarin kampung saya memilih siapa? Hanya untuk ini aja. Ada, namun kami melihat ada perubahan sosial, baik yang terjadi di Indonesia bagian barat maupun di Indonesia bagian timur, di mana kemudian politik itu semakin pragmatis. Orang berpikir itu tidak hanya pada idealitas, tapi ada ya semacam ini ya, hegemonic orientation tadi ya, ada terutama pengaruh media sosial, kemudian juga pengaruh-pengaruh tertentu di dalam masyarakat yang dia diarahkan untuk memilih calon-calon yang ditawarkan misalnya. Ya ini sebenarnya saya bicara lebih soft ya. Nanti kalau di luar forum bicara yang lebih hard lagi. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain silakan atau ada yang belum puas silakan. Untuk memperdalam tadi pertanyaan yang disampaikan oleh penanya, nanti dijelaskan oleh Pak Ismi menambahkan. Ya, sedikit melengkapi aja seperti pertanyaan-pertanyaan yang tadi, mumpun kalau ada yang bisa saya lengkapi atau bisa saya jawab, semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan. Pertama, dari senior guru kita, apa enggak? Hah? Seniornya para senior. Tetap seperti biasa kan gitu. Tampil di mana-mana kan gitu. Berkaitan dengan objek riset, sebenarnya pertanyaannya adalah apa sih esensi riset itu? Kenapa kita harus melakukan riset? Nah gitu. Orientasinya untuk apa? Nah, cuma hari ini kita terjebak riset itu kepentingannya pragmatis. Dapat koin dan dapat koin, nah gitu. Padahal kalau risetnya orientasinya untuk mencari sebuah kebenaran, apalagi kebenaran yang hakiki, manusia kan sudah diberikan akal sebagai penanda bahwa dia adalah makhluk yang paling mulia. Maka kalau tidak difungsikan dalam konteks melakukan riset atau menjawab persoalan masyarakat, itu justru keluar dari esensi kemanusiaannya itu. Jadi esensi risetnya di situ. Karena kita malah narik ke soal pragmatis. Sehingga dalam konteks
sarjana misalnya tadi pengakuan itu sebenarnya salah gitu. Sarjana yang itu sebenarnya bukan sarjana nganggur gitu, sarjana yang mungkin karena orientasinya agak salah gitu, sehingga dia memposisikan sebagai sarjana nganggur. Tapi kalau misalnya dia memahami orientasi riset sesungguhnya, kan dia tidak bakalan nganggur. Ada aja yang bisa dilakukan selagi dia memahami esensi dia dan kemudian ilmu pengetahuan yang dia miliki. Nah, jadi itu riset. Kalau kita bicara dalam konteks eksistensi manusia dalam melakukan sebuah riset, tergantung orientasi. Kemudian soal apa tadi, soal mistik. Ini sama dengan bagaimana menjawab sebuah permasalahan dengan pendekatan filsafat dengan pendekatan tasawuf. Beda. Filsafat itu mengedepankan rasional, ya kan? Nah, ilmu pengetahuan kan objektif, rasional, sistematis, ya kan gitu. Tapi kalau mistis nggak bisa didekati dengan objektivitas. Apalagi tasawuf, pendekatan tasawuf itu menggunakan ini cara pendekatan yang memang kalau kita menjawab dengan sesuatu yang rasional, karena yang irasional itu juga menjadi tantangan, tapi pola pendekatannya tidak bisa irasional. Makanya banyak orang istilah orientalis, kepala orientalis itu menolak Tuhan itu yang mana kan gitu, karena dia tidak melihat secara objek rasio gitu, kan gitu. Anda kalau mencari Tuhan tidak bisa Anda ketemukan dalam konteks penelitian rasio, gak ada. Makanya pendekatannya apa? Ya kalau dalam konteks mistis dijawab dengan konteks rasionalitas, dengan model pendekatan riset yang empiris, objektif, ya kan? Sesuatu yang diterima secara kasat mata, terus logik, itu nggak bakalan dapat. Jadi harus juga pendekatan juga berbeda kan. Tapi dalam konteks kalau kita baca bukunya Imam Al-Ghazali tentang apa sesat pikir para filsuf, tahafuz apa falsafi itu kan gitu. Nah itu dulunya beliau itu pengaku para orientalis. Tapi terakhir pendekatannya tasawuf akhirnya mengecam semua para orientalis itu. Karena pendekatannya udah beda gitu. Jadi, tapi dua-dua dibenarkan. Karena alam gaib ini terlalu luas, terlalu banyak, kita nggak bisa sekali. Coba sampai hari ini Anda bisa berpikir dalam konteks rasionalitas, kenapa langit besar ini bisa berdiri tanpa satu tiang pun? Nah, bisa dijawab dengan rasionalitas nggak ada itu, nggak ada rasio yang bisa menjangkau. Nah, fungsinya riset pendekatannya macam-macam sehingga kita sampai pada puncaknya, esensinya kita mengakui bahwa ternyata kita ini memang benar apa kata Al-Quran. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Anda itu hanya diberikan sedikit ilmu pengetahuan. Puncak dari pengetahuan itu apa? Nah, puncak dari riset itu apa? Bukan orientasi dapat pisang goreng. Terlalu sederhana itu. Makanya para intelektual itu harus tahu. Kita ini semua para cendekiawan yang hadir di sini. Jangan terjebak pada panggilan profesor riset dengan dana 200.000, 200.000, kemana-mana. Salah itu, tersesat pikir kita gitu. Apalagi kaum cendekiawan, para pemuda, makanya harus paham dulu sehingga kita bilang di sini sesuatu yang sudah objektif bisa kita ngomongannya. Kalau kebenaran itu ya harus tetap diungkapkan. Jadi butuh merefresh lagi orientasi riset, orientasi belajar kita supaya kita mampu untuk memahami sesungguhnya apa yang harus kita lakukan. Mungkin itu. Soal teknologi ya sorry terakhir tadi. Hari ini perkembangan teknologi itu sebagai titik balik. Jadi pertanyaannya tadi saya bilang bahwa kalau Buya Hamka bilang begini, kalau hidup cuma sekedar makan, babi hutan juga bisa makan. Kalau hidup sekedar kerja, kera juga bisa bekerja. Hari ini ditambah satu lagi, kalau hidup cuma cari pintar, teknologi lebih pintar. Jadi apa kitanya? Itu pertanyaan besar itu. Yang harus mengubah pola kita, pola pikir kita. Hari ini siapa yang manusia kita ini kalah dengan kecepatan teknologi. Hari ini pertanyaan tadi kalau bisa lebih cepat ini. Itu pertanyaannya adalah hari ini di Cina beberapa bulan yang lalu diuji kualifikasi kebenaran dakwaan jaksa antara AI dengan manusia.
97% validasinya AI. Manusianya di bawah 50%. Kita rekrut jaksa teknologi aja, ngapain rekrut jaksa? Pertanyaan hari ini kalau kita cuma sekedar mengejar kepintaran, teknologi lebih pintar daripada kita. Gitu. Itu kira-kira Mas Alfari. Jadi harus direfleksi. Apalagi Bapak belajar coba online ujian. Aduh, kakak sampai itu. Kan terjawab di sana. Itu, oke. Tadi ya Nggak akan terjawab itu. terima kasih atas penjelasan yang disampaikan oleh Ketua. Ini tadi untuk melengkapi penjelasan dari Prof. Cahyo dari pertanyaan penanya ya. Terima kasih. Menarik apa yang dipaparkan oleh Dr. Cahyo dan Ketua tadi adalah bahwa memang kita tidak bisa pungkiri dan abai terhadap teknologi. Tapi di sisi lain ada yang disebut dengan festival kebenaran. Dalam festival kebenaran ini kita disuguhkan berbagai macam model, jenis, dan rupa kebenaran. Ya, masyarakat satu sisi mendapatkan banyak input informasi, tapi di sisi lain menyesatkan. Nah, dari festival kebenaran ini, apa standar nilai yang bisa menjadi indikator bagi masyarakat, terutama masyarakat akademis, untuk menjadikan satu informasi itu layak untuk bisa dipegang. Nah, karena satu contoh katakan ini, dalam penulisan ilmiah sekarang yang menilai layak standar ilmiah itu katakanlah dalam penulisan buku bukan ini tapi perpustakaan, dan itu aneh, harus terkodifikasi melalui internasional standar SSN, ISBN itu. serial standar book number. Jadi bukan standar penilaian itu dari hasil penulisan, tapi batas pendokumentasian hasil riset. Contoh lain katakan, di kampus dunia akademis khususnya di Indonesia atau kalau di negara lain, risetnya itu bukan untuk memperoleh satu pendalaman kebenaran suatu informasi, tetapi hanya sebatas sebagai rutinitas pembukuan tulisan. Jadi beda riset dan pembukuan tulisan. Kenapa? Di kampus jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh dosen, saya yakin sekali mungkin hampir 80% itu hasil makalah mahasiswa. Itu bukan riset, tapi pembukuan hasil tulisan. Dan inilah yang mengacaukan kebenaran yang disuguhkan. Sehingga apa yang saya sebut tadi sebagai festival kebenaran. Itu mungkin Prof. Ya, terima kasih. Untuk Lagi gitu ya. tadi ya penjelasan tambahan yang disampaikan oleh penanya ketiga. Jadi untuk selanjutnya supaya ada asas keadilan dalam diskusi kita ini, kita akan tanya teman-teman yang ada yang mengikuti Zoom pada sore hari ini. Kalau ada pertanyaan terkait dengan tema diskusi pada sore hari ini, kami mempersilakan teman-teman yang mengikuti lewat link Zoom. Yang di Zoom, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau misalnya tidak ini boleh ketik aja ya, di aja lewat ini dalam bentuk
pertanyaan. Bisa sambil nunggu kan? Oke. Jadi sambil menunggu teman-teman di link Zoom, mungkin yang mengikuti di forum yang lewat offline, kalau ada yang mau bertanya silakan. Iya, iya. Dari sini juga biar ini lebih asik. Anak muda doang. Izin Pak. Oke, baik. Selamat sore. Selamat sore, Pak Sayo. Perkenalkan, saya dari Indonesia. Menarik dan cukup unik lah pembahasan dari saya terkait riset dan yang jadi salah satu permasalahan juga kami yang mahasiswa sosum karena riset untuk saya sejarah FIB S1 Prof. Jadi menjadi salah satu permasalahan juga Prof karena riset sosum itu mungkin di Indonesia itu sangat sedikit kalau menurut saya ya, dan memang itulah yang menjadi permasalahan juga. Misalkan contoh saya saat ini masuk semester 6 untuk magang misalkan di BRIN saja Prof, itu benar-benar sedikit itu yang ada terkait sejarah, maniora dan lain-lain. Bahkan saya pribadi itu justru disuruh ikut magang BRIN yang sifatnya tuh arkeologis yang memang agak berbeda keilmuannya dari sejarah gitu. Itu beda banget Prof, dan itu sampai hari ini saya lagi dibuat proposal tuh bingung juga buatnya gimana Prof kan untuk ikut. Nah itu menjadi masalah juga gitu. Nah saya mau tahu aja sih pandangan Prof terkait gimana sih kondisi riset Indonesia saat ini, kenapa sosum itu dikebelakangkan sekali gitu, dan saintek yang hari ini mungkin sering sekali disuarakan dan riset itu begitu banyak. Itu sesuai banget sih Prof. Karena kalau kita lihat misalkan pidato Pak Prabowo misalkan di debat juga itu mengagung-agungkan sangat saintek, padahal sosum juga sangat dipentingkan Prof. Nah itu menurut saya. Yang kedua sebenarnya saya mau tahu aja sih Prof. Kira-kira untuk saat ini ketika semua sudah diintegrasikan di dalam BRIN itu sebenarnya kondisi riset kita hari ini tuh seperti apa sih Prof? Karena mungkin ini kebetulan juga ya Prof. 2 hari lalu saya ketika nongkrong di kampus itu lagi ngerokok santai, ada bapak-bapak datang, ternyata salah satu peneliti dari BPPT. Katanya lagi nemenin anaknya untuk sidang skripsi gitu Prof. Nah dari situ saya ngobrol dan muncul kekecewaan Prof gitu, karena ketika BRIN ini lembaga-lembaga riset Indonesia ini diintegrasikan dalam BRIN, mulai ada perubahan, khususnya ada kooptasi secara politis Prof. Nah kalau menurut Prof kondisi saat ini gimana riset ini? Terima kasih Prof. Ya saya tidak lupa. Boleh saya jawab. Pertama yang dari Festival Kebenaran Dunia lanjut apa namanya Prof ya? Faris. Ya, saya sepakat ya bahwa Faris ya. Kita memasuki suatu era yang sering disebut sebagai suatu kondisi pasca kebenaran. Era teknologinya. Kita melihat dari itu kan term-term yang digunakan dalam madhab teori kritis ya, post-truth society, atau kalau di Jurgen Habermas bilang post-secular society yang ada di Eropa terutama. Dalam post-truth society salah satunya adalah tidak adanya kebenaran yang tunggal seperti pada era modern. Ini kan disebut sebagai era pasca modern. Dalam era modern kebenaran itu bersifat tunggal dan dimonopoli oleh para scholar. Tapi sekarang tidak. Kebenaran itu bisa muncul di mana-mana dalam setiap kelompok masyarakat. Mereka memiliki standar kebenaran sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana standar akademik yang digunakan untuk evaluasi kebenaran kan? Ya kebenaran itu kan menjadi relatif. Di mana kebenaran itu kemudian bersifat decentralized ya. Di dalam sebuah jurnal itu kebenaran ditentukan oleh para reviewernya ya. Ada di jurnal Scopus, di jurnal Sinta itu masing-masing standar berbeda-beda. Tapi ada kecenderungan yang sama misalnya bahwa suatu hasil riset itu harus ada panduan secara akademik misalnya, ada konsistensi antara perumusan masalah, temuan dan refleksi teoritis misalnya. Nah itu kan standar-standar yang
universal. Misalnya di dalam penulisan artikel itu datanya harus dilakukan melalui riset yang tidak boleh plagiat ya, tidak boleh tidak boleh melakukan plagiasi, harus ada tes Turnitin misalnya ya. Itu contoh-contoh standar akademik yang saya kira hampir sama ya. Namun kemudian ketika kita melakukan riset mengenai hal-hal yang sensitif ya, mengenai soal konflik, misalnya saya riset Papua sudah 20 tahun. Bagaimana menentukan sebuah standar informasi itu sebagai kebenaran? Ya kita menggunakan kita tidak menggunakan nasional metodologi, yaitu tidak menggunakan politisasi dalam riset. Kita menggambarkan apa adanya. Apa misalnya aspirasi orang Papua, mengapa mereka ingin merdeka, apa yang disebut sebagai memoria pasionis, memoria penderitaan, dan lain-lain. Kita juga mendengarkan suara mereka. Riset kan pada intinya mendengarkan ya. Dan kita bisa seobjektif mungkin menangkap kebenaran dari para pihak yang terlibat di dalam konflik. Ya. Saya kira itu ya di dalam the society, maka kita harus lebih berhati-hati lagi ya. Kita lebih membaca informasi dari semua pihak dan melakukan cross check dan verifikasi sebanyak mungkin. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kemudian yang kedua dari namanya siapa? Nelly. Saya juga ngajar di antropologi, saya di dosen tidak tetap ya. Dari tahun 2021 saya mengajar di UI. Ya kita tetangga ya. Sebetulnya riset sosial humaniora itu tidak hanya di Indonesia, anggarannya paling kecil, tapi hampir di seluruh dunia ya. Di Jepang, di Amerika, dulu mereka punya anggaran yang cukup besar untuk area studies ya. Misalnya sekarang di Belanda tidak sedikit sekali memberikan beasiswa untuk bahasa Indonesia. Saya termasuk yang beruntung. Saya dulu mendapatkan dana dari Dutch Organization for Scientific Research dari NWO untuk S3 di sana. Tidak menggunakan beasiswa LPDB atau tidak menggunakan beasiswa dari Dikti. Tapi beasiswa semacam itu semakin berkurang ya. Ya karena mereka melihat kajian sosial humaniora atau kalau di luar negeri area studies ya, Southeast Asian Studies, tidak ada kontribusinya secara langsung dalam di dalam pembangunan atau pertumbuhan ekonomi misalnya. Dan selalu saja anggarannya selalu kecil ya di dalam riset. Saya kira ini merupakan tantangan kita bersama ya. Kalau di BRIN masih di dana ya, kita punya 3 organisasi riset ya, arkeologi, bahasa dan sastra, sosial humaniora, kemudian yang ketiga saya lupa, tata kelola pembangunan ya. Jadi ada 3 bidang dari riset sosial yang dikelola oleh BRIN ya. Dan kondisi riset diintegrasikan di BRIN ini suatu ya ini pertanyaan yang harus ya kalau saya melihat riset juga berkembang. Dana riset sekarang tidak hanya dimanfaatkan oleh para peneliti sendiri, tapi juga oleh masyarakat. Karena ada skema untuk postdoctoral fellow atau visiting research fellow, ada degree by riset, ada riset inovasi untuk Indonesia maju. Jadi anggaran riset itu ketika menjadi BRIN menjadi lebih terdistribusi ke masyarakat ya secara lebih luas. Bahkan kalau orang dalam sendiri seperti saya dan Bang Ismail, kalau mau mendapatkan dana riset harus kompetisi dengan orang dari luar BRIN. Ini ya. Saya kira ini suatu ekosistem riset yang cukup baik. Kita harus kompetisi untuk mendapatkan dana riset dan kita harus menghasilkan publikasi Scopus misalnya. Ini salah satu keunggulan, salah satu kekuatan dari BRIN adalah dalam riset Science for Science. Namun dalam Science for Policy mungkin ini menjadi karena banyak litbang-litbang yang kemudian ditutup, tidak mendapatkan pendanaan riset untuk kepentingan praktis itu ya, untuk policy riset itu mungkin menjadi berkurang kan. Kemudian pokoknya menjadi Science for Science sehingga Science for Community and Science for Policy menjadi kurang menjadi perhatian, bukan yang tidak diperhatikan tapi kurang menjadi perhatian gitu ya. Saya kira itu kondisi riset di Indonesia. Kemudian untuk program magang itu bisa di 3, jadi daftar saja di 3 galleries
tiga garis apa namanya 3 OR, dan yang paling ya bisa di arkeologi bahasa dan sastra, bisa juga di sosial humaniora. Jadi bisa ada riset-riset sejarah misalnya tergantung dari topiknya sebetulnya. Kita memiliki banyak kelompok riset di BRIN, banyak sekali. Di riset berapa? Mungkin ada 30 lebih ya kelompok riset ya, bisa Iya. kelompok riset. Saya kira bisa, nanti kita bantu ya. Saya kira tidak sulit karena ada program magang Merdeka juga, kampus Merdeka ya, yang bersama dengan BRIN bisa di pusat riset masyarakat dan budaya. Kalau topikmu apa? Topik risetmu misalnya? Kalau saya pribadi sebenarnya untuk proposal tugas akhir ya Prof. Topiknya apa? Saya terkait kampanye pajak nasional Prof. Nah, itu apa hubungannya dengan sejarah? Itu justru yang saya tulis Prof. Jadi tahun 84 itu kan ada reformasi pajak nasional pertama Prof. Nah itu ternyata untuk kampanye dan sosialisasi itu ada salah satu tim Prof. Salah satu tim yang di luar pemerintah namanya Yayasan Kita Pembangunan. Nah itulah yang melakukan kampanye pajak dan memberhasilkan pajak diterima di masyarakat di Indonesia di sekitar tahun 80-an Prof. Karena kalau itu topik penelitian proposal tugas akhir saya Prof. Oke. Jadi memang sebenarnya nggak terlalu ini ya. Kemarin kita saya dapat rekomendasi dari dosen saya untuk ngambil untuk coba magang Prof. Nah waktu itu saya pikir bisa mensubmit proposal tugas akhir saya, ternyata saya harus bikin proposal baru yang penelitiannya itu harus ini dengan arkeologi Prof. Sementara karena saya basic keilmuannya itu berbeda Prof. Jadi ketika saya mencoba menulis, saya stuck dan cuma mentok di abstrak Prof. Dan itu pun masih banyak Ya bisa, mungkin Mau menyeberang. Iya. Jadi kalau topiknya tidak linear, misalnya sejarah perpajakan itu bisa ya. Sejarah perpajakan itu bisa di pusat riset hukum misalnya, atau kalau sejarah pusat riset masyarakat dan budaya ya. Iya. Enggak apa-apa. Sekarang ini Multidisiplin penting. Di BRIN juga multidisiplin saya kira. Ya multi pendekatan ya. Berbeda dengan yang di kampus ya. Satu pendekatan. Silakan. Bang Ismail. Baik, saya ingin menambahkan sedikit dari apa yang telah dijelaskan oleh Prof. Cahyo berkaitan dengan kondisi pada riset dan inovasi nasional hari ini. Ini satu kebijakan yang tentu diputuskan secara mendadak, secara mengejutkan dalam kondisi lembaga kementerian yang memiliki pusat riset ini terbiasa dengan proyek-proyek riset yang sudah ditetapkan gitu loh. Kayak kita di Mahkamah Agung itu tiap tahun pasti dapat riset dengan dana yang sekian banyak. Nah, tiba-tiba datang ke BRIN semua harus kompetisi untuk dapat ini bisa lolos proposal untuk dapat penelitian gitu. Sehingga itu yang membuat terutama yang riset yang dari kementerian itu agak sedikit tidak nyaman dan tidak sesuai. Satu sisi mereka harus dikejar dengan poin untuk publikasi dan segala macam. Sementara di sisi lain kesempatan untuk mendapatkan peluang riset itu terbatas. Itu yang kemudian membuat berbagai SDM riset yang agak sedikit galau lah, makanya itu harus kemana-mana kan gitu. Nah, saya beranggapan ini sebuah keinginan tapi kemudian tidak serius. Kalau memang didesain dengan baik, pastinya harus terstruktur kebijakan itu. Kemudian memang riset sosum itu jarang mendapat, bukan jarang. Saya punya awal-awal saya di proposal terkait dengan misalnya masalah hukum aja, jangan sejarah ya, hukum yang menjadi poin penting gitu. Itu aja jarang. Kalau riset hukum yang berkaitan dengan peradilan itu, jangan harap itu lolos. Kenapa Pak? Pokoknya ada sangkut paut dengan budaya atau macam. Padahal masalah yang paling urgen sebenarnya saya hari ini misalnya masalah penegakan hukum di peradilan. Misalnya saya kemarin itu saya ajuin awal-awal ya
proposal terkait dengan eksekusi putusan pengadilan terkait dengan sengketa perdata lingkungan. Total putusan kasus perdata lingkungan itu ganti ruginya itu sekitar 20 triliun di tahun 2022. Nah, baru tereksekusi hanya sekitar 103 miliar. Nah, ini karena ada problem kelembagaan situ, lembaga eksekusinya. Nah, saya mau ajuin proposal, mau mengintegrasi supaya ini terkontrol, ada model eksekusi yang keluar dari proses eksekusi yang hari ini, supaya bisa melindungi lingkungan dan kawan. Tapi itu kemudian tidak lolos. Lalu sama kemudian satu lagi soal pajak. Pergeseran rezim pajak khususnya di pertambangan, ya, sektor tambang. Dulu itu kita kenal dengan kontrak karya. Namanya kontrak itu berarti ada dua pihak. Sekarang model olahan tambang itu sifatnya license, izin. Artinya bahwa pure dari pajak, pendapatan negara itu ansih dari pajak dan royalti. Di sini instrumen hukum pajak dan royalti di bidang sektor ini yang harus dibenahi. Nah, ini yang tidak jelas. Sehingga hari ini apa dampaknya? Masyarakat dibebani dengan pajak ketimbang perusahaan-perusahaan besar yang menggali sumber daya alam kita, bahkan dikasih tax holiday, tax heavy dan segala macam. Padahal sumber pendapatan negara kita itu sebenarnya kalau dimaksimalkan dari sumber daya alam, itu mungkin efeknya adalah hari ini masyarakat tidak terbebani dengan pajak. Peralihan rezim ini itu disertai dengan perbaikan struktur hukum pajaknya di sektor ini. Nah, ini yang berdampak besar. Tapi lagi-lagi itu tidak jebol juga. Ada lagi banyak sekali persoalan hukum yang kemudian akhirnya saya menyimpulkan bahwa memang orientasi riset di BRIN ini lebih kepada eksat dan belum mendapat perhatian ke sosum ini. Ini yang jadi problem kita. Kira-kira begitu tambahan. Lagi. Ayo. Jadi terima kasih banyak tadi sudah dijelaskan oleh Ahyo dan Ketua Pemerintah. Saya Tambah. Saya tempat Pak ini. ya, Saya nanti beliau menjawab saya. Tentang apakah hasil riset itu berkorelasi ada hubungan dengan haki gitu, kekayaan intelektual gitu. Itu sampai di mana? Itu saya jawab aja. Esensinya bahwa produk riset itu kalau memang itu kaitannya dengan teknologi, itu harus outputnya misalnya kalau mau jaga si penemunya, maka dia harus didaftarkan yang namanya paten. Kalau produknya ilmu pengetahuan dalam konteks karya tulis atau publikasi di situ, itu hak cipta. Jadi beda. Kalau produknya berupa dia mendesain brand X dan segala macam, apa merek. Jadi kalau produknya misalnya dia menggali potensial kearifan lokal lah gitu, yang muncul dari kita, negara Indonesia ini kan banyak beda wilayah yang karakter alam yang berbeda-beda, maka dia menghasilkan sebuah produk baik itu makanan maupun bentuk yang lain misalnya gitu, yang mencirikan karakter daerah itu, maka outputnya adalah namanya indikasi geografis. Bisa didaftar dan disertifikasi dan kemudian tujuannya adalah melindungi kepentingan para penemu, pemegang hak cipta, pemegang hak paten dan segala macam untuk mendorong inovasi-inovasi berikutnya gitu. Selain ada kepentingan yang namanya kepentingan istilahnya economic right, hak-hak ekonomi yang ada di situ. Jadi dalam konteks hak itu ada dua hak, namanya moral right dengan economic right. Jadi kalau seseorang apalagi misalnya di BRIN
baik di BRIN maupun di dunia kampus, outputnya kalau mendapatkan HQ itu nilai kumnya agak tinggi. Tapi lagi-lagi karena kita dikejar dengan itu, akhirnya tadi, menurut saya soal riset yang harus related dengan kondisi sosial masyarakat itu menjadi penting. Karena kita lihat fenomena hari ini, kalau menurut bahasa ini apa, masuk ke era di mana kita mengalami kutukan intelektual, ilmu pengetahuan. Kutukan ilmu pengetahuan itu apa? Bergerak deret-deret profesor di kampus, mana-mana, tapi kondisi realistisnya tidak sejalan. Saya contoh hari ini berapa banyak sih jumlah publikasi ilmiah tentang lingkungan, tapi apakah itu menjamin lingkungan kita hari ini aman? Tidak ada. Setiap detik yang kita duduk ini, itu lingkungan semakin rusak. Tadi baru saya download video, eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, kebijakan yang mengeksploitasi sumber alam, dampaknya sangat masif terhadap lingkungan. Coba cari jurnal tentang perlindungan lingkungan. Siapa pun ribuan. Tapi hari ini lingkungan setiap detik rusak. Hutan setiap detik ditebang. Tidak berkorelasi dengan publikasi. Sehingga dunia intelektual mimpi di Menara Gading, merasa pintar di atas, tapi kemudian tidak cerdas di bumi. Gitu. Nah, cendekiawan harus menjawab persoalan ini. Hanya di pemudaisme yang bisa. itu doktrinnya. Cendekiawan penggerak. Tidak hanya duduk manis di Menara Gading, tapi dia mampu untuk menjawab persoalan bangsa dan persoalan umat. Persoalan bukan intelektual. Kira-kira begitu, Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Ketua Majelis menanggapi pertanyaan tadi yang terakhir. Lalu yang itu telah kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya ya. Dari sesi pertama ada 3 orang dan yang kedua ada 2 ya. Tadi ada juga tadi disampaikan. Pada sore hari ini saya pikir sudah cukup ya. Saya tertarik dengan bahasa teman saya kebetulan dari komunikasi Sulsel. Jauh dari saya terus saya mendapat tuh. Oh, luar biasa. Tadi teman ada bahasa ini. Sebenarnya arti ini yang kenapa kemudian ada sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan hasil perampokan itu karena seluruh. Apa karya dari teman-teman kita periksa kualitasnya itu juga biasa-biasa saja. Kemudian dia ciptakan. Ini kan seperti dia pakai sepeda BMX tua, sudah tua, karakter, dan dia berikan kunci yang sangat begitu kuat. Maksudnya ngapain juga dikunci gitu. Dan itu kalau kunci dia yang akan ambil gitu kan. Nah, kadang-kadang memang dilematis problematik kita dalam ini adalah kita buru-buru kemudian menghakikat, tetapi ternyata dalam ada perampokan intelektual yang kita lakukan secara terselubung begitu. Nah, itu yang menjadi problematika kita. Yang kedua juga bahwa kita berharap ke depan dari hasil diskusi ini ada beberapa yang bisa menjadi catatan minimal bahwa kita ke depan di Indonesia ini harus lebih berkualitas, tidak hanya sekedar kemudian memburu apa. Ini seperti teman saya dari UI ini, kita di UI kan selalu diburu P1, P2, P3 yang kadang-kadang iya, yang Q itu dari dulu memang Q ini kan harusnya mencerdaskan gitu ya. Ternyata dia menjadi bohong. Kadang-kadang belakangan kita harus memakai joki kan, supaya kemudian bisa memenuhi syarat. Pada akhirnya ya sarjana yang dihasilkan adalah sarjana yang buruk oleh karena persoalan tekanan psikologis dari jadi dia tidak bisa fokus begitu. Saya mungkin itu jadi catatan kecil saja pada diskusi yang sempat saya cermati pada kesempatan ini.
Itu kita terima kasih sama Jadi saya tambahkan saja singkat. Ini harus kita baca dalam konteks yang lebih luas ya. Kenapa hari ini dunia intelektual kita disibukkan dengan berbagai macam standar yang sebenarnya tidak menjawab substansi. Tujuannya adalah bagaimana membuat para intelektual ini nggak fokus. Jadi kalau politiknya begini, Barat kalau mau ini dalam konteks penegakan hukum misalnya, Barat kalau mau buat penegakan hukum itu tidak efektif, berikanlah undang-undang yang mendistribusi kewenangan satu menjadi dua. Misalnya penegakan hukum korupsi, kasihlah kepada jaksa, polisi, dan KPK, bentrok. Korupsi tidak akan sibuk dengan kewenangan. Berikanlah regulasi standar Scopus, para sibuk cari Scopus gitu, tapi tidak menjawab substansi gitu. Jadi sebenarnya kita harus baca dalam konteks yang lebih luas. Kenapa dunia intelektual kita hari ini mundur? Karena intelektual tidak diberikan kebebasan. Dan dunia kampus itu harus bebas, berkreasi. Tapi kemudian dia dikekang dengan berbagai macam standar yang sifatnya administratif. Kita melakukan riset, hari ini tanggung jawabnya bukan pada substansi, tapi tanggung jawab pada administrasi. Pelaporan, tiket, beli bensin, beli makan, beli semua. Itu yang harus diupload menjadi standar baik dan tidaknya sebuah riset. Kalau laporannya rapi, risetnya bagus. Tapi secara substansi apakah oke? Nah, itu jadi soal. Sehingga karena ada tuntutan kalau produk riset itu harus luarannya harus dihakiki baik itu paten, hak cipta, maka apapun bentuk produknya mau jadi kambing, mau jadi sapi, mau jadi tetap daftar aja, bikin outputnya tadi sudah tersertifikasi gitu. Maka di dalamnya ada perampokan, ada pencurian, ada tidak peduli. Yang penting hasil akhir ada sertifikat hak cipta, itu aja yang dinilai. Maka kumnya naik. Itu. Jadi kita disibukkan dengan urusan-urusan itu. Sehingga hal-hal substansi, kita kehilangan daya kritis terhadap kerusakan lingkungan, terhadap penebangan hutan yang semakin masif, korupsi yang beratus-ratus triliun hanya dihukum cuma 6 bulan segala macam. Sumber daya alam kita yang hari ini tiap saat dirampok dan dibawa keluar, kita kan tidak kejar haki doang. Tidak disentuh gitu. Sama halnya kalau kalian baca di mana daerah yang banyak sumber daya alam, terutama daerah negara-negara berkembang ya, pasti di situ ada pemberontak, pasti di situ ada peperangan gitu. Jangan jauh-jauh lah, di luar lah, di Indonesia aja, konflik di Aceh, Gambir, kan di sana di Arun, di Lok Sumawi itu kan ada sumber gas terbesar Asia di sana. Di sana dilahirkan pentolan-pentolan pemberontak dari sana. Papua, konflik cuma Timika Jayapura. Dua titik itu aja yang ada emas dan itu. Kita harus dibaca dalam konteks ini. Kita sibuk urus konflik. Kapal saya heran waktu di Aceh. Konflik tapi kapal kok setiap hari sandar di jembatan aman gitu. Narik gas, narik minyak segala macam. Kehilangan daya kritis. Jadi para intelektual kita hari ini disibukkan dengan hal-hal yang tidak substantif sehingga kita kehilangan daya kritis. Makanya kemarin kita diskusi, saya bilang kondisi kita hari ini fasenya adalah kata si Mark Twain itu, lebih mudah kita bodohi orang daripada menjalankan bahwa mereka sedang dibodohi. Pada fase ini sekarang. Begitu kira-kira. Ya, tadi untuk penjelasan terakhir dari Pak Ketua Fakultas ISMI, karena kurang lebih 2 jam ya kita mulai jam 3 lewat, sekarang sudah 17.40 menit, jadi kurang lebih 2 jam ya. Kita diskusi tentang tema sore hari ini. Jadi karena waktu sudah menunjukkan 17 pukul 40,
kita akan akhiri diskusi kita tentang Outlook BRIN 2025, tantangan dan harapan dalam pengembangan kualitas riset di Indonesia. Untuk mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini, dari hasil diskusi tadi yang dijelaskan oleh Prof. Cahyo dan Pak Ketua Pemuda ISMI, ada 3 hal yang dapat yang menjadi catatan. Yang pertama, bahwa riset itu tujuannya ada 3. Yang pertama itu harus dia tetap inovatif. Yang kedua itu juga sebagai solusi dalam menyelesaikan konflik masyarakat atau konflik sosial. Ketiga itu riset harus mendukung ilmu pengetahuan dan juga menjadi masukan kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan pemerintah itu tetap dia berbasis riset. Itu 3 hal yang mungkin menjadi catatan dalam diskusi kita pada sore hari ini. Jadi belum mengakhiri diskusi kita tetap kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Cahyo sudah meluangkan waktu mengisi pada sore hari ini, dan Pak Ketua juga yang membersamai kita dalam diskusi sore hari ini, dan teman-teman semua yang menonton dan kakak-kakak yang juga menyempatkan waktu untuk menghadiri diskusi kita pada sore hari ini. Jadi saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama dulu ya. Oke, sukses. Ayo di depan kita foto. Dulu. Foto duduk, ada berdiri, ada dulu. Bapak tuh. Kader kan calon pemuda ISMI